Wah, Tuan, yo. Dulu kau pikir aku adalah sampah, dengan segala sikap dan juga tingkah pola. Ku akui dulu ku memang jarang pulang, karena dunia luar begitu sangat menyenangkan. Pendidikan dulu ku anggap mantel bualan, yang membuat orang bicara senangnya di balik mantel itu. Dunia hitam kehatam ku lalui, ku ingin raih sinar rembulan di malam hari. Di dalam sujud yang sunyi ku membersihkan hati, mimpi yang hadir berganti hari membuatku berpikir kembali. Sudah waktunya ku mendekatkan diri pada ilahi. Maafkan aku ibu, sudah terlalu lama ku tak pernah menemuimu. Maafkan aku bapak, sudah terlalu lama ku hiraukan petua nasihatmu. Hari ini ku pulang untuk merubah keadaan, tapi sayang harapan tak sesuai yang dibayangkan. Belum puas hatiku untuk senantiasa bersamamu ibu. Kau telah pergi mendahuluiku. Belum puas ragaku mempersamaimu bapak, namun kau pergi tanpa meninggalkan kata-kata. Dunia begitu keras tanpa ada kalian. Di saat keadaan tak semudah menerima kenyataan, namun ku tetap melangkah, ku berusaha istiqomah sampai ku temukan jalan cerah bersama dalam hidup. Maafkan aku Tuhan Rabb semesta alam, izinkan ku berubah sampai husnul khatimah. Maafkan aku ya Rasulullah, pemimpin para anbiya. Akan ku genggam erat cinta ini sampai ku bertemu dengan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara dan podcast kita di Indoposko Channel dengan tema ngabuburit ala Indoposko. Kebetulan kita kedatangan tamu yang istimewa, yang banyak cerita. Dia juga anak jalanan, mungkin pernah terpengaruh narkoba, terus kenakalan-kenakalan lain lah pada umumnya anak-anak di usia remaja. Nah, inilah dia, kita sambut Kang Yusuf. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini jarang pulang, pergaulannya udah luar biasa. Ya mungkin biar agar lebih dalam kita mengenal Kang Yusuf Sule ya, Kang. Iya. Nama terkenalnya, Ya, nama kerennya. Nama kerennya di Jalan Panggil Sule. Sule. Nama asli Dede Yusuf. Oh, Dede Yusuf malah. Iya, KTP itu. Oh. Jadi teman-teman dan para viewer semua, kita biar lebih dalam mengenal perjalanan Kang Yusuf Sule ini, mungkin bisa cerita, Kang, itu awalnya pertama tingkat kenakalannya itu dimulai dari mana sih? Mulai apakah berani tatonya? Ini kalau kita lihat nih, para viewer, tatonya luar biasa, ini udah hampir nggak ada tempat. Ya. Nah, itu kenakalan awal dimulai dari apa yang Kang Yusuf lakukan nih? Awal dari kenakalan lah ya. Awal-awal tuh dari lulus SMP. Gabung ke anak-anak pang, ke jalan, ya terpengaruh lingkungan juga, dari mulai terpengaruh juga dari tontonan, dari musik juga. Ceritanya gini, awal itu lulus SMP lah. Ya. Lulus SMP 2009. Di daerah mana tuh, Kang? Di Sumedang, di Tengah. 2009, saya di awal belum masuk ke pang tuh, awal-awal 2009 lulus, mau masuk ke SMA. Ibu itu ditawarkan lah, dimasukkan lah ke sekolah MTS itu yang berbasic Islam. Ya harapan orang tua ketika itu ingin anaknya lebih baik lagi gitu, yang bisa bermanfaat dan bisa berbakti dan membanggakan orang tua lah. Berarti SMP-nya MTS? SMA. Oh, SMA-nya ya, baru? Mau ke MTS. Oh. Ya, dengan harapan orang tua itu yang ingin jadi anaknya lebih baik lah gitu. Aliyah kali kalau SMA ya? Iya, Aliyah. Aliyah ya? Aliyah. Kalau SMP itu MTS? Iya. Aliyah. Terus? Dari situ ya karena pergaulan lingkungan ya, ketika itu udah gabung sama anak pang, saya gak jadilah sekolah tuh, lebih baik memilih sekolah di jalan sama anak-anak pang. Oh, mungkin orang tua mau memasukkan Kang Yusuf Sule ini ke Aliyah
mungkin karena melihat perilakunya, wah ini kayaknya harus SMA-nya kuliah nih, gitu. Harapan orang pun ingin lebih baik lah anaknya tuh. Iya. Nah, waktu itu ya terpanggil juga dari tontonan dari sebuah film gitu, jadi anak pang tuh. Filmnya apa tuh kalau boleh tahu kan? Ketika kan lagi baru rilis tuh film Pang in Love tuh. Oh, Pang in Love. Ya, kayak itu. Dari sering dengan lagu-lagu pang, jadilah anak pang, gabung lah sama anak pang gitu. Awal-awal tuh ketika masih gabung anak pang, sholat masih sholat. Masih ketika adzan suka langsung dari masjid duduk. Itu masih langsung anak pang. Tapi lama-kelamaan ya terpengaruh lingkungan juga, lama-lama udah kalau adzan ya abas aja lah. Nah, pas gabung anak pang di kelas 3 SMP. Ya lulus SMP lah. Ya. SMP. Nah itu hal apa yang pertama kali Kang Yusuf lakuin nih? Wah, gue udah mulai okem nih, atau gue udah mulai nakal nih. Itu apakah NATO atau ikut minum-minuman atau apa tuh apa? Awal-awal sih ngerokok. Ngerokok. Ngerokok ya biasa aja lah, kayak ya kenakalan remaja lah pada umumnya. Ya kelamaan lah. Ya karena circle-nya sama anak pang, musik sehingga takut konser musik. Terpengaruh juga lah dari minuman-minuman, sampai terjerumus juga sampai ke narkoba juga. Berarti ngerokok, terus miras, baru tato. Narkoba, ya. Baru tato. Iya, tato. Ya gitu. Ya awalnya kan nggak mau itu. Ya coba-cobalah sama teman-teman. Ya, tagihan lah. Dari terjerumus lah ke narkoba sampai miras juga. Lalu di tato itu ceritanya temen tuh belajar nato, saya bahan percobaannya. Oh gitu. Ya kanvas, jadi kanvasnya. Emang dulu dari kecil suka gambar gitu. Itu berarti dari durasi tadi ngerokok, minum, terus baru nato gitu kan? Itu kira-kira berapa lama pergaulan sih sampai udah mulai nato-nato gitu? Lama juga sih, dari lulus SMP lah. SMP? Sampai. Tapi aliyahnya atau SMA-nya lanjut nggak tadi? Enggak enggak ya? Ya, karena udah gabung sama anak pang, udah berhenti lah. Ya, cerita itu udah ketika itu, alhamdulillah ada masuk itu gratis dibebasin lah. Karena ya ada beasiswa juga yang gratis itu bisa masuk. Ya saya nggak ambil, lebih baik memilih jalan sama anak. Kang, itu pengalamannya tuh mulai nih, sekarang tadi kan mulai kebiasaan buruk ya, mulai ngerokok, mulai minum, mulai nato. Nah ini ada kebiasaan nih Kang. Ceritain tuh awal di tato kan temen tuh yang belajar nato, karena jadi bahan percobaannya. Setelah bisa, belilah mesin tuh. Oh, beli mesin sendiri? Iya, temen itu pesen mesin paket belum datang. Searching lah teman itu, ngasih tahu ke anak tuh yang mau jadi yang tukang tato itu. Hadisnya yang ditato sama yang ditato. Nggak boleh kan oleh agama itu ya aturan yang diharamkan oleh Allah lah ya. Ketika itu karena pergaulannya bebas itu udah ya semau gue lah. Kalau bilang kata ya, kita dulu nekat lah melanggar aturan Allah yang ketika itu, karena ya karena pergaulan dan ya berpengaruh juga dengan ide-ide kebebasan lah gitu. Mungkin kalau di Sunda yang dibilang bodi urang kumaha urang kali. Ya kayak gitu Kang ya. Bodi urang kumaha urang lah kayak gitu kan. Terus ini Kang. Terus udah mulai nih tambah satu lagi aksesoris piercing gede-gede. Nah, ya kan itu juga terpengaruh juga dari budaya-budaya barat, dari orang-orang luar lah yang maksudnya ya non muslim lah. Jadi inspirasi ketika itu ya saya ketika itu boleh dikatakan salah panutan lah. Ya yang harus standarnya orang muslim itu kan panutannya Rasulullah. Ke barat-baratan yang ini. Salah saya malah ngiblat. Iya. Main tato, piercing. Kan kebanyakan orang barat gitu. Kang, pengalamannya nih Kang, ini setelah melakukan banyak hal, terus kan udah mulai dengan budaya baru lagi, yaitu nggak pulang ke rumah. Mulai sehari, 2 hari, seminggu, malah pertama-tama tuh kayak gimana tuh kalau misalnya akhirnya jadi nggak pulang-pulang atau gimana, itu gimana? Ya, pengalaman nggak pulang ke rumah? Nggak pulang awal-awal dicariin juga lah dari tua ya anaknya hilang, ada yang nyulik lah. Gitu. Ya lama-kelamaan sering pulang, kadang enggak, udahlah ya. Kadang-kadang orang nanyain gitu ya, orang tua itu kemana nggak pulang,
paling udah tahu nggak pulang, kalau nggak pulang pasti ke tongkrongan lah. Pasti ke tongkrongan. Iya, udah. Itu berapa lama kan kalau nggak pulang itu sekalian? Ya berapa? paling kadang sebulan, 2 bulan lah. Gitu. Kalau pulang itu paling minta uang sama mau ngambil makan, balik lagi ke tongkrongan gitu. Oh, nggak ngamen, nggak gitu-gitu, nggak. Jarang sih kalau ngamen itu, kalau Cuman main aja ya. Komunitas aja, ya nggak? Lapar tetap pulang. Iya, Ternyata lapar tetap pulang, viewer. Terus kan gini Kang, mulai dari perubahan tadi, ya dari orang polos berubah menjadi orang yang mulai banyak action. Iya. Nah sekarang ini kan Akang ini kan mau berubah lagi nih, mau menjadi orang yang lebih agamais ya, kalau boleh dibilangnya itu hijrah. Nah ini kan sekarang seperti itu. Nah itu dari mana Kang? Kok tiba-tiba wah gue udah selesai, gue mau hijrah? Atau gimana? Awal hijrah itu dari titik jenuh juga awal-awal. Udah, tapi yang membuat ingin hijrah ya baru ingin nih. Baru ingin? Baru keinginan hijrah itu Tahun? Dari tahun 2020. Aku ketika itu saya dapat satu kejadian ya, yang membuat mendorong untuk hijrah. Itu saya datang ke sebuah konser musik besar gitu di Bandung kayak itu. Karena 2020 awal Covid tuh dibatalin lah karena kebijakan pemerintah ya, sama aparatur dibubarin, nggak jadi tuh acaranya. Tapi nggak langsung pulang tuh, teman-teman ngajak minum tuh, ngajak minum. Hampir teman-teman itu bawa minuman hampir 1 karung gitu. Minuman dari Jawa gitu ya, komul nih lah. Nah dari sudah minum-minum pulang ke rumah, nah, dari pas pulang ke rumah saya dapat kejadian ya, seakan-akan hari itu ketika itu saya akan mati karena dampak dari minum-minuman dan narkoba gitu. Ketika itu ya jantung itu benar-benar kenceng, apa sesek gitu, badan panas gitu. Ya dari situlah seakan-akan saya akan mati hari itu, tapi Allah alhamdulillah ya, Allah masih beri ke saya kesempatan hidup gitu. Itu overdosis atau gimana? Ya katakan overdosis lah, tapi cuma saya yang tahu ketika itu ya seakan-akan aja udah di dekat gitu, udah nafas sesek gitu, jantung bener-bener kenceng gitu, ya seperti aja lah gitu ketika itu. Tapi alhamdulillah Allah masih beri kesempatan. Dari situlah awal mula pengen hijrah gitu. Itu ya, paling berasa ya, karena menakutkan juga kematian ya. Iya, karena ya seakan-akan kita kalau dibilang mati itu takut ya. Tapi ke aktivitas sehari-hari mendekati kematian lah, narkoba, minum-minum lah, ya kehidupan di jalan lah gitu. Oke. Ya, udah takut mati tapi aktivitas mendekati kematian. Aktivitas mendekati kematian tapi takut mati. Ya. Terus dari situlah ya memaksakan untuk awal-awal pengen hijrah lah, pengen sholat lagi gitu. Apa yang memaksakan pergi ke masjid gitu, coba untuk sholat. Dari udah ada asar udah siap tuh, mau udah mandi, udah wudu, nunggu ada maghrib. Pas malah ada maghrib berkumandang, pergilah dari ke masjid tuh, dari depan masjid tuh. Tapi balik lagi saking malunya saya gitu, perbuatan saya, dosa-dosa saya dan penampilan saya juga ya seperti ini, beda dengan masyarakat umum lah. Jadi kita buat katakan gagal hijrah lah. Gagal hijrah awal ya. Terus yang buat saya benar-benar hijrah itu ketika 2020 ibu meninggal ketika itu. Karena sakit, udah sering sakit itu udah lama lah. Kalau sakit itu jantung sama ginjal. Itu dengernya dari mana Kang? Kan Akang sendiri kan jarang pulang nih. Kebetulan saya masih lagi di rumah gitu, masih kayak udah agak ke jalan lah, udah kembali sudah sering di rumah lah. Oh udah mulai sering di rumah. Iya. Kebetulan baru ibu sakit-sakitan. Iya, meninggal itu bulan puasa lah, posisinya mau lebaran meninggal. Ketika itu kan lagi Covid kan di berkerumun, gak ada yang ngaji itu yang datang ke jalan, gak ada yang ngaji karena dia yang berkerumun lah. Yang datang teman-teman di jalan. Saya ditanya kok gak ada yang ngaji karena Covid. Oh iya. Terus teman usul lah, kita ngaji aja gitu bareng-bareng sama-sama gitu. Terus saya bilang saya nggak bisa ngaji. Teman saya juga sama yang dulu di jalan gitu, nggak bisa ngaji. Gitu. Posisinya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran lah. Terus usul teman saya tuh baca bawa buku Yasin, namanya Yasin itu ada Arabnya, ada Latinnya. Iya. Bawa baca sama teman itu. Nah dari situ saya pengen hijrah, pengen ngaji, bisa baca Al-Quran karena salah satu amal yang tak putus, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Oh iya. Kalau kita masih maksiat, doanya gimana mau bisa doain orang tua gitu.
Itu tingkat penyesalannya sampai mana sih Kang? Sampai kayak misalnya kayak wah gue berdosa banget nih atau gimana nih, akhirnya udah total. Ya misalnya udah berat banget ketika kehilangan orang tua, sedangkan posisi saya ketika itu ya belum hijrah, belum bisa ngaji lah gitu, belum bisa bermanfaat lah bagi kedua orang tua gitu. Jadi ternyata anak pang juga manusia ya teman-teman ya, para viewer ya, bahwasanya memang orang tua itu pintu surga ya. Kalau udah kita urusan ke orang tua udah pasti sadar semuanya. Nah terus gini Kang, dalam proses hijrah ini ada nggak kendala atau sekarang nih Akang lagi konsen kemana sih? Misalnya apakah ada perguruan atau ada pengajian atau ada guru yang kira-kira menjadi dasar awal Akang belajar lagi gitu? Awalnya sih diajak ngopi sih awal tuh, pas datang ke tempat tongkrongan kopi itu sama satu tongkrongan sama teman-teman ya. Ini mulai hijrah nih? Iya hijrah. Terus diajak ngopi ya satu tempat tuh. Ada tempatan ternyata bukan ada kajian lah. Oh kajian. gitu. Kan ngopi itu judulnya ngobrol perkara iman. Oh ngopi ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara Islam. Karena ya kalau tertarik juga teman-teman juga sama lah, pengen hijrah, pengen ngaji gitu ya. Simak lah kajian itu. Setelah beres kajian itu sama panitia tawarin untuk ngaji rutin gitu, mulai dari belajar sholat, belajar Iqra, belajar Quran gitu, untuk mulai mempelajari ilmu agama lah. Nah, karena saya tertarik sama teman-teman pengen hijrah itu, ikutin lah kajian-kajian rutin itu. Ya semoga kita tetap istiqomah lah gitu, untuk berada di jalan hijrah gitu. Terus setelah kajian-kajian ikut-ikut itu, terus apa lagi Kang yang Kang Yusuf lakuin? Oh, saya lakuin untuk memperdalam pengetahuan tentang agama nih. Ya terus belajar itu istiqomah, terus saya juga ditawarin tuh mondok di Oh sempat mondok juga nih? Ya sekarang ini lagi mondok selama Ramadan tuh di Nurul Quran. Nurul Quran ya? Ya. Dia apa tema pondoknya tuh yang diajarkan lebih ke apa nih? Ya kebacaan ya Al-Fatihah ya tentang ilmu agama lah luas gitu. Dari mulai Al-Quran, belajar tajwidnya juga, tasin gitu. Sampai juga diajari Al-Fatihah gitu, yang benar itu yang gimana sih? Sampai ada Al-Fatihah bersanad lah. Oke, udah berapa lama mondok gitu? Baru seminggu nih. Baru seminggu ya? Dari sebelum Ramadan lah. Jadi teman-teman viewers, saat ini Kang Yusuf nih mondok. Nah kebetulan, ini secara kebetulan nih, saya juga pernah di pondok pesantren Asidikia selama 3 tahun, tapi beliau baru seminggu tapi udah merasakan hijrah total. Ya mungkin itu jadi pelajaran juga buat saya Kang Yusuf. Moga-moga juga saya pengen hijrah total juga gitu. Kayak gimana sih mendalami hidup ini, kan kita udah makin lama makin mengerucut, makin mengecil. Ya memang kita harus jaga keimanan kita dan lain-lain. Ya mungkin Kang Yusuf Sule juga harus punya harapan nih dan gambaran untuk anak-anak muda, terutama Gen Z atau para viewer Indoposko Channel. Nah, itu ada apa Kang harapannya untuk anak-anak muda kita nih atau generasi kita? Harapan untuk teman-teman semua ya yang nonton video ini, ya jangan samailah kita itu terjerumus lah ke keluar dari aturan-aturan Allah lah. Nah, karena saya pernah ngalamin sendiri gitu ya, hidup tidak taat kepada Allah, melanggar aturan itu sangat kacau lah. Dari bilang gitu, ya berantakan lah gitu. Dari mulai hidup diri sendiri dan juga orang lain juga ikut imbasnya lah. Ya, jangan yang belum nakal jangan coba-coba lah. Segeralah untuk yang sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, mencobalah untuk hijrah lah. Hijrah ya. Bareng-bareng lah, ngaji bareng-bareng untuk taat kepada Allah dan menjauhilah segala larangannya gitu. Oke, para viewer, demikianlah bincang-bincang hijrah kita dengan Kang Yusuf. Saya Syarif Hidayatullah bersama Kang Yusuf Sule. Izin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.